Berangkat ke sini tadi sudah sarapan apa belum? Nah, ini dia. Sudah sarapan atau belum sebenarnya bukan urusan saya. Saya nanya aja. Alhamdulillah seumur-umur saya menyampaikan tausiah dari tahun 2005. Sekarang sudah 2025. Berarti berapa tahun? 20 tahun. Baru di sini saya ceramah, alhamdulillah pemandangannya langsung lihat sawah. Masya Allah, tenang, damai, dan ini juga adalah rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Kita yang terlalu sempit mengartikan rezeki, padahal apapun yang ada di sekitar kita, baik yang ada di dalam tubuh atau di luar tubuh, itu semua adalah rezeki. Sama-sama, rezeki. Jantung nih masih berdetak, rezeki bukan? Jawabnya kayak tadi, rezeki. Kaki masih bisa melangkah, itu juga rezeki. Di rumah pas hujan genteng gak bocor, itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah kasep, ganteng, soleh, banyak duit, itu juga rezeki. Di rumah suami ibu udah jelek, marah-marah, gak punya duit, gak kerja, itu juga musibah. Gimana rezeki udah gak punya duit, gak soleh, musibah. Tapi bagaimanapun semua tetap rezeki. Ibu pilih mana, suami ganteng marah-marah terus, apa suami jelek tapi senyum terus? Ayo pilih mana? Ganteng marah-marah, jelek senyum terus. Yang nikmat yang mana? Yang ganteng senyum. Terima kasih. Waduh, mimpi kali ya. Baik, alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, semua adalah rezeki. Saya beberapa hari yang lalu jenguk om saya, masuk ke ruang ICU di rumah sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Karena sudah hampir 2 tahun beliau ini cuci darah, ada kelainan ginjal, Bu. Jadi setiap hari, seminggu 2 kali darahnya harus dicuci. Semakin kesini semakin parah, sudah mulai komplikasi, merambat langsung ke jantung, jantungnya harus di bypass. Alhamdulillah jantung kita masih sehat, Ibu ya. Paru kita masih sehat, ginjal sehat, empedu sehat, alhamdulillah. Apalah artinya harta kalau nggak sehat? Ya nggak, Bu? Apalah arti wajah yang cantik kalau tidak sehat? Sekarang ini kan lagi berlomba-lomba perempuan, gadis, para istri pakai skincare. Pagi ada krimnya, siang ada krim siang, sebelum tidur ada namanya krim hafal. Semua perawatan skincare. Tapi kalau kata saya mah, ibu-ibu di sini kalau ada rezeki nggak usah beli skincare. Kalau ada rezeki banyak-banyaklah beli fresh care supaya nggak masuk. Apalah wajah, apalah arti wajah glowing, bercahaya, kelihatan cantik, tapi tiap 3 menit masuk angin. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah masih dikasih sehat ya, Bu. Pilih mana Ibu, sehat uangnya 5.000 apa sakit uangnya 5 juta? Iya. Punya uang 5.000 sehat, punya uang 5 juta
Yang nikmat yang mana? Sehat, uangnya 5 juta. Ya Allah, alhamdulillah kita masih dikasih sehat. Nikmati hidup, manfaatkan sehat untuk ibadah dan kebaikan. Ada anggota tubuh yang sehat dipakai untuk kebaikan, itu namanya sehat wal afiat. Ada anggota tubuh yang sehat dipakai buat bikin dosa, itu namanya sehat wal maksiat. Ada sehat wal afiat, ada sehat wal maksiat. Mulut bisa ngomong, sehat nggak? Sehat. Yang dibaca Al-Quran, sholawat, zikir, itu namanya mulut sehat wal afiat. Mulutnya sehat, bisa ngomong. Yang diomongin mertua, yang diomongin tetangga, yang diomongin, yang dijelek-jelekin suami sendiri, itu namanya mulutnya sehat wal maksiat. Paham? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Demikianlah pengajian kita pagi ini. Ini kan sudah ngerti ya. Ada sehat wal afiat, ada sehat wal. Rugi orang yang sepanjang hidup dikasih kesempatan usia banyak sehat wal maksiat. Makanya kita disuruh banyak-banyak mohon ampun. Mohon ampun itu bahasa Arabnya istighfar. Istighfara yastaghfiru istighfara. Mohon ampun. Apa kalimatnya? Astaghfirullah Rabbal. Lanjut. Astaghfirullah minal. Kita ini hamba Allah yang masih banyak dosa. Betul ya? Sebagai anak kita masih sering melawan sama orang tua, betul? Sebagai istri, ibu-ibu masih sering melawan sama suami, betul? Sebagai suami, saya, bapak-bapak, laki-laki masih sering bohong sama istri, betul? Curhat nih. Makanya hati-hati, ini lagi rame di berita sekarang nih. Betul nggak Bu? Ya, lagi ada yang suaminya nikah siri. Beritanya siapa? Siapa Bu? Beritanya siapa artis? Hafal. Jadi saya mau bilang gini, suami istri jangan terlalu memiliki. Cinta boleh, betul nggak? Tapi memiliki suami, memiliki istri bukan milik kita. Haknya bukan hak milik. Suami istri itu bukan hak milik. Haknya hak guna pakai. Loh, kalau hak milik siapa? Allah. Haknya hak guna. Suami istri hak guna pakai, digunakan dan di. Emang cuma hak guna pakai, betul nggak Bu? Gini, ibu sayang nggak sama suami? Setengah hati. Sayang nggak sama suami? Kalau suami ibu sayang nggak sama ibu? Nggak tahu. Gimana yang punya suami? Ibu sayang sama suami? Mau ketemu lagi di surga sama suami? Masya Allah. Kalau bapak-bapak mau nggak di surga ketemu lagi sama istri Pak? Kayaknya ragu ini Pak. Ada jamaah yang nanya sama saya, habis ceramah samperin saya, Ustaz Zaki, siapa Haji? PPJ Haji. Yang tadi Ustaz bilang serius Pak Ustaz. Yang mana Pak Haji? Itu yang Ustaz bilang kita bakal ketemu istri lagi. Betul Pak Haji. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Al-Quran ada, hadis juga Rasul menyampaikan. Oh gitu Pak Ustaz. Boleh nggak saya request Pak Ustaz? Kenapa? Kalau bisa saya nggak usah ketemu lagi Pak Ustaz. Kenapa? Di dunia aja liar Pak Ustaz. Apa
lagi di surga ketemu katanya gitu. Ibu sayang sama suami ya. Sesayang-sayangnya suami sama ibu meninggal di kuburan. Suami mau nemenin. Padahal dulu baru menikah, janjinya sehidup sepret. Nggak ada. Teman saya Pak, istrinya meninggal Pak. Kan kalau istri meninggal diasinin, ya Bu ya? Dingajiin. Ini enggak. Dingajiin enggak, diasinin enggak, dilompatin, dilangkahin jasadnya, dilompatin, dilangkahin. Yang lain protes, Pak, bener enggak, Bapak enggak punya hati, istri mati bukan dingajiin, dilompatin, dilangkahin. Kata suaminya, apa yang istrinya mati? Ini yang minta istri saya waktu hidup dia teriak-teriak terus, ayah kalau mau kawin lagi langkahin dulu, ya langkahin dulu mayat saya langkahin. Emang beda lagi, beda perempuan ya Bu ya. Perempuan itu kalau suaminya meninggal tidak boleh langsung dinikahi lagi, karena ada masa iddah. Orang kampung bilangnya masa edah. Yang suaminya wafat 4 bulan 10 hari. Berapa bulan 10 hari? Catat. Yang diceraikan suaminya, tolak tuki, saya ceraikan kamu. Berapa lama masa iddahnya? 3 bulan 10. Beda berapa bulan? 1 bulan. Ini ilmu. Ada di sini yang sudah tidak ada suaminya, ada? Janda ada, janda? Ada bapaknya? Coba janda angkat tangan. Yang muda saja, yang muda. Ini nggak bisa expired lah. Bu, yang angkat tangan nggak ada luar, ada aduh. Baru 3 hari nikah mati lakinya, kenapa? Kena susu basi. Ini nggak ada bocah ya, aman. Oh ada di tidur lagi. Jadi ibu, kalau ada suami meninggal 4 bulan 10 hari, orang dulu lihat nenek kita, orang tua kita, kalau suaminya meninggal dia pandai menjaga diri, tidak mau ketemu sembarang laki-laki. Orang dulu. Orang sekarang suami meninggal 3 hari, suami baru meninggal update status di Facebook, hai guys janda nih. Itu namanya janda apa Bu? Janda gatel. 4 bulan 10 hari. Tapi hebat perempuan Pak. Saya kalau melihat perempuan itu jarang loh yang suaminya meninggal terus mau dinikahi lagi, jarang. Dia biasanya nggak bisa move on, tahu move on? Nggak bisa pindah ke lain hati dari suaminya. Ada yang datang, udah main sama akang aja. Dan akang mah, rumah akang mah 4 lantai, mobil di garasi semua merek ayah, sawah sudah berhektar-hektar. Oh gitu Kang? Iya Neng, percaya sama Kang. Neng kerjaannya apa? Ngimpi. Jadi kalau mau dinikahi sama laki-laki lain, jarang yang mau Pak. Keingetan sama bapaknya anak-anak, betul nggak? Makanya banyak yang sudah menjanda puluhan tahun, lebih memilih untuk sendiri fokus ibadah, betul nggak? Kenapa? Karena perempuan kalau suaminya meninggal, nangis iya, keluar air mata iya, tapi air mata perempuan itu air mata bidadari, air mata. Tapi kalau laki-laki istrinya mati, wafat, meninggal, dia menangis iya, keluar air mata iya, tapi yakinlah air mata laki-laki air mata buayanya buaya. Ibu ngomongnya ke sana, jangan ke saya, please. Saya jangan jadi tersangka ibu. Beda kan laki sama perempuannya. Perempuan itu kalau sudah mencintai dengan hati, tidak dengan logika. Tapi laki-laki biasanya dengan logika dan hanya nafsu belaka. Tapi perempuan dengan hati.
Makanya kenapa ya? Saya orang Betawi, Pak. Orang Betawi itu kalau ngebesan, nikahan, seserahan, tahu seserahan, Bu? Yang dibawa roti apa? Nggak ada, saya lihat bawa roti kuda, roti kerbau, nggak ada. Roti buaya, kenapa? Buaya itu binatang paling setia sedunia. Dia kawin dengan satu betina saja, Pak. Buaya. Betinanya mati, tidak mau lagi kawin dengan yang lain. Tuh, buaya, binatang paling setia selama tidak naik ke darat. Jadi para janda, kalau mau cari jodoh, carilah di kali dan sungai sebelum naik ke darat. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Sekali lagi, perempuan itu mencintai dengan hati. Jadi berat. Bapak Ibu yang berbahagia, lihat laki-laki itu, Pak, kalau menangis yang ditutup adalah matanya. Lihat coba, laki-laki kalau nangis, Pak, pasti matanya ditutup. Tapi kalau perempuan nangis yang ditutup apa? Mulutnya. Ustaz, suami saya nggak pulang-pulang, Pak Ustaz. Berapa lama, Bu? 2 puasa 2 lebaran, Pak Ustaz. Siapa namanya? Bang Toyib, Pak Ustaz. Yang ditutup kalau perempuan nangis mulutnya, laki-laki matanya. Kenapa? Itu tanda laki-laki lebih banyak dosa dari matanya. Perempuan paling banyak dosa dari mulutnya. Oh, jangan Bapak, saya Pak paling berat kalau lagi ceramah di Bali, Pak. Saya baru turun di Bandara Denpasar, kata yang jemput saya drivernya, Ustadz belum ke Bali kalau belum ke Pantai Kute. Saya ke Pantai Kute, Pak, ziarah. Ya kan ziarah berkunjung artinya, Bu. Zaro yazuru ziaratan. Saya berkunjung. Masya Allah, itu di Pantai Kute ikan pepes berjejer itu. Aduh, saya udah pakai kacamata hitam begini, serba salah, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Itu laki-laki, Pak, fitrah. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, di Bali itu yang paling sopan aja, yang paling sopan perempuan pakai celana wahai. Tahu celana wahai, Bu? Bukan Hawaii. Kalau Hawaii di bawah dengkul, kalau celana wahai di atas dengkul. Naikkan lagi ke atas, namanya celana aduhai. Naikkan lagi ke atas, namanya celana hai. Aduh, berat, Bu, jadi laki-laki, Pak, ya. Makanya kenapa, Bu, laki-laki itu sama Allah dibolehkan. Ingat, dibolehkan, tapi ada catatan. Fankihu ma qaba lakum minan nisa. Boleh menikah 2, 3, 4. Boleh nggak? Saya tanya, secara hukum agama di Al-Quran laki-laki menikah dari 1 boleh apa tidak? Ibu ikhlas nggak? Itu masalahnya. Bu, jawab jujur yang keras dari hati, nggak usah banyak mikir. Ibu pilih mana? Suami poligami apa suami mati? Ulang-ulang, pilih mana? Suami poligami apa suami mati? Sudah jelas, sudah. Kita sudah tidak diharapkan, Pak, di dunia ini. Seperti yang mereka memilih jadi janda. Saya tanya lagi, jawab lagi yang keras. Ibu pilih mana? Suami diambil pelakor apa diambil Allah? Innalillahi. Ini suara wanita loh, Pak. Bu, wanita mana sih yang ingin diduakan hatinya? Betul nggak? Masya Allah. Karena ya seperti itulah wanita, perasaannya halus. Cuman wajar, Pak, dia wanita perasaannya halus, tapi dosanya paling banyak dari mulutnya. Ya bawel dia, cerewet dia. Orang Sunda apa cerewet?
Hah? Bawel, cerewet, lemes, ember. Harus tahu rumusnya, bapak-bapak. Kita laki-laki, Allah ciptakan kemampuan kita berkata-kata. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, penelitian cuma 7.000 kata, Pak. Sehari semalam kita cuma mampu dikasih kuota kosakata yang keluar cuma 7.000 kata. Jadi wajar, mohon dimaklumi kalau suami ibu pulang ke rumah jam 9 malam udah tidak bisa berkata-kata. Kata-katanya sudah habis. Di kantor, makan siang di rumah, makan, belum lagi sore jam habis. Jam 9 dia lebih memilih tidur, nonton bola, main game, lihat TV. Jangan diajak ngobrol. Salah ibu. Perempuan, kalau laki 7.000 kata, perempuan sehari semalam 20.000 kata, Pak. Hampir 3 kali lipat, 20.000 kata. Jadi Pak, yang namanya istri, Pak, ini ilmu, Pak, rumus supaya kita menghadapi makhluk yang satu ini. Ini kan makhluk. Makhluk bukan? Makhluk kan, makhluk itu artinya yang diciptakan sama Allah. Pak, makhluk yang ini, Pak, ras terkuat di atas bumi ini, 20.000 kata. Jadi kalau dia di rumah jam 9 malam masih sisa 5.000, palanya liur, Pak. Belum keluar semua. Wah, merepet. Kalau kata orang Medan, merepet. Dia cerewet apa jadi omongin. Tolong dimaklumi, Pak, sudah setelan pabriknya, Pak. Makanya saya kemarin ngisi acara di Bekasi bareng Pak Wali Kota. Dia bilang, Ustadz, ini yang hadir semua pengantin-pengantin baru. Tolong dikasih nasihat, Pak Ustadz, karena di Bekasi ini tingkat perceraiannya tinggi. Saya sampaikan ke pengantin baru, saya bilang, berumah tangga itu perlu ilmu dan rumus, bukan teori. Saya ngalamin sendiri, sudah tahu. Istri saya juga orang Sunda, Cianjur, orang Sukanegara, cerewetnya sama. Dulu, Pak, Pak, baru menikah, saya Betawi, Pak, orang Jakarta asli. Orang Betawi nggak mau kalah, Bu. Betul nggak? Jangan kata kalah, seri aja nggak mau orang Betawi. Istri saya dulu, kalau udah ngamuk, saya lebih ngamuk, Pak. Dia ngomong 5 kata, saya 50 kata, saya hadapin. Ternyata salah menghadapi makhluk itu. Tidak bisa, Pak. Kita harus tahu rumusnya, Pak. Susah ngadepin perempuan itu. Makanya sampai ada istilah the power of emak-emak. Belum pernah saya dengar ada istilah the power of aki-aki. Pak, minimal kalau Bapak lagi di jalan raya, di jalan besar, Pak, Bapak melihat makhluk yang satu ini lagi naik motor metik, Pak, pakai sarung tangannya pelangi, kacamatanya gede kayak kaca jendela rumah, itu warnanya dari atas oranye, pink sama ungu, Bapak mending kita ngalah, Pak. Ini satu-satunya makhluk sen kanan belok kiri. Kata Kiai, menghadapi perempuan itu tidak bisa dengan emosi, percuma demi Allah. Nabi Adam cukup jadi pelajaran. Sekuat-kuatnya iman Nabi Adam, akhirnya juga tergoda sama siapa? Siti Hawa. Kenapa laki-laki jarang bicara? Karena keturunan Nabi Adam. Adam, mingkem, Adam, jarang bicara. Perempuan keturunan Siti, hidup. Nggak selesai tiap hari bicaranya. Makanya viral di TikTok, kenapa laki-laki tidak bercerita. Betul nggak, Bu? Ibu kalau punya suami lagi ada masalah, milih diem, santai, berpikir, itu laki-laki sejati. Mantap. Mau punya suami cerewet, baru pulang istri dari pasar, suami, mama tahu nggak tetangga sebelah kita, jangan-jangan nih suami setengah matang, isinya tulang lunak semua. Laki-laki tidak bercerita. Lihat, suami kalau lagi ada masalah, saran saya, Pak, nggak usah adu mulut sama istri, capek, cuma buang-buang kata. Bapak ke ruang depan, bawa
kalimat apa Bu? Itulah luapan masalah laki-laki. Kenapa? Kalau dia bilang depan istri, selesai sama istrinya. Ternyata cuma kopi teman sejati laki-laki. Ya memang begitu Pak. Sekarang kita kalau berumah tangga, makanya kenapa orang baru berumah tangga dibilangnya bulan madu. Apa Bu? Bulan madu kan manis. Ibu tahu madu? Tahu madu nggak? Tahu racun? Pilih di madu apa di racun? Sempat salah jawab ini Pak Ustaz. Aduh, di madu sakit hati, di racun mati. Pak, wanita itu cuma ingin dipuji. Benar nggak? Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah seumur hidupnya nggak pernah dipanggil Aisyah. Perempuan tuh sukanya dipanggilnya apa? Ya Humairo. Dari kalimat ahmar yang artinya merah. Ya Humairo artinya wahai engkau istriku yang kulitnya putih kemerah-merahan. Lihat, perempuan suka dipuji. Perempuan dari zaman Rasulullah suka kalau dibilang putih. Kalau lehernya hitam, ini pedangnya belum rata. Dipanggil ya Humair. Pak Ustadz, punten Pak Ustadz, suami saya sih nggak putih-putih amat. Dia kulitnya coklat sawok mateng tapi menuju busuk Pak Ustadz. Kira-kira kalau saya panggil ya Humairo, saya bohong nggak? Enggak. Kalau belum bisa nyenengin istri, jangan nyakitin istri. Apa Bu? Kalau belum bisa nyenengin istri, jangan nyakitin. Kulit sawah mateng nggak apa-apa, panggil dia Humairo. Idholus surur, nyenengin istri. Ini sih jadi suami terlalu polos. Dan suaminya istrinya hidung dipanggilnya ya Hajar Aswad. Ini polos amat, jadi sakit hati itu istrinya. Perempuan tuh suka dipuji. Gini, ibu nih jujur nih, ibu lagi marah-marah, emosi, temperamen. Ketika dipeluk sama suami dari belakang, suami bisikin di telinga ibu, I love you forever and ever. Kira-kira ibu emosinya saat itu pas dipeluk, dibisikin cinta, emosi ibu hilang apa enggak? Enggak juga. Tergantung ini, betul nggak? Ada fulus, mulus, nggak ada fulus, mampus. Bu, saya tanya, yang namanya perempuan, istri, mantri boleh apa enggak? Astagfirullah. Ini sepertinya harus saya ruqyah berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu, fitrah laki-laki itu suka dengan perempuan, maka dosanya banyak dari. Makanya perempuan dijadikan bidadari surga. Nggak ada perempuan dijadiin bidadara surga. Perempuan fitrahnya suka dengan perhiasan. Laki-laki fitrahnya suka dengan perempuan. Perempuan fitrahnya suka dengan perhiasan. Emas, perak, perunggu, cincin, kalung, itu perempuan. Bapak, ini rumus Pak. Kalau lagi debat, ada masalah sama istri, Bapak nggak usah pusing-pusing Pak, buang-buang emosi dan energi. Kalau istri marah, suruh dandan yang rapi, pakai make up, panasin mobil, ajak ke mall, masukin toko emas, selesai. Betul nggak? Matre. Yang punya uang beli emas, yang nggak punya uang, istrinya suruh cium-cium emas, keluar lagi. Ya Allah, emang ya itulah Pak, berumah tangga tuh dibilang gampang susah, dibilang susah juga. Sebenarnya bersyukur. Ini tema kita bebas, temanya bebas aja ya Kang? Baik, ini rumus gimana keluarga supaya sakinah. Istri menghormati suami, suami memuliakan istri.
Ulang. Istri menghormati, suami memuliakan. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentar saya cek waktu zuhur jam berapa di sini? Masih aman ya? Baik. Istri menghormati suami, suami memuliakan. Mana yang susah? Menghormati apa memuliakan? Memuliakan. Kalau cuma menghormati mah gampang. Hormat. Tor monitor kedua. Apa lagi? Anggota mau lapor kedua. Cuma hormat gerak selesai. Memuliakan susah, Bu. Makanya Pak, memuliakan istri itu gimana ya Pak? Dibilang gampang juga berat. Istri menghormati suami mah lebih gampang. Bu, ibu di rumah saja ngurus rumah tangga, nggak kemana-mana, dosa apa pahala? Pahala. Tapi kalau suami di rumah saja nggak kerja, nganggur, males, mager, malas gerak, dosa pahala? Enak kan jadi istri? Enak, menang banyak. Padahal yang diurus cuma 3 tempat di rumah, dapur, sumur, ulang, dapur, sumur. Yang paling enak diurus yang mana? Di rumah udah matre, nyiksa suami. Jadi istri mah enak, ibu dandan aja buat suami pahala. Ya Bu ya. Nah kita ngaji lah dikit nih ya. Suatu hari ada pengajian malam Jumat. Malam yang datang pasangan suami istri ngaji tentang bab adabun nisa, bagaimana kewajiban istri kepada suami. Yang datang pasangan-pasangan. Pas malam, Bu, sunnah Rasul malam apa? Kurang semangat. Sunnah Rasul malam apa? Malam. Kalau malam lain hukumnya apa? Wajib. Astagfirullahaladzim, marga laksana perempuan dahsyat. Malam Jumat sunnah, malam lain wajib. Pantes saya lihat nih bapak wajah-wajah kurang tidur semuanya. Ngaji, Pak Kiai baca kitab. Ini walaupun ada bocah aman, karena saya ngaji pakai bahasa kitab ya, tidak yang vulgar. Kata Kiai di bab itu gini, ayyumma mra'atin idza farasat li zaujiha bi nafsiha. Kalau ada istri beresin kasur, ganti spray, dia pakai baju yang paling disukai suami, kemudian dia pakai parfum disemprot 17 rupa wangi, lalu dia menawarkan diri kepada suami. Nih leres menawarkan diri, ini bahasanya halus nih, banyak bocil paham ya Bu? Tahu nggak maksud menawarkan diri? Paham? Dan ini paham tuh? Masih ingat kali Pak Ustadz? Udah kasur bersih, spray wangi, baju wangi, menawarkan diri. Maka istri yang seperti itu, kata kitab Adabun Nisa, pahala istrinya dia sama seperti ziarah ke Mekah dan Madinah. Masya Allah. Menawarkan diri pahalanya seperti ke Mekah dan Madinah. La ilaha illallah. Suami istri denger nih yang ngaji, leres, langsung WhatsApp suami, ayah pulang yuk, ini udah mau jam 12, pulang. Di kamar suaminya tidur-tiduran, istrinya nyolek, ayah, kenapa neng? Orang sini panggilan kesayangan buat suaminya apa? Mbek, makan petoy aja mbek. Orang mah kalau manggil embek tuh makannya jus gitu loh. Makan lotek aja embek.
Jangan suami ibu, saya dengar aja mau muntah bu. Aa, akang, beb, jam 12 nggak kemana-mana, enggak. Nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah, enggak. Anterin neng yuk. Jam 12 neng, nggak ada orang. Nggak neng badai ke mana? Badai ke Mekah. Paham? Nah, bocah ketawa lah. Suaminya dari tidur langsung duduk. Siap neng, gaskan. Jangan kan ke Mekah, ke Israel, ayo. Paham? Selesailah wisata ziarah pertama. Waduh, cakep kan bahasanya? Wisata ziarah. Selesai tahap pertama, kloter pertama. Jam 3 istrinya nyolek-nyolek lagi. Beb, suaminya udah agak lemas. Oh iya neng, temenin lagi. Badai ke mana atuh neng? Kan kita baru pulang dari Mekah. Neng badai ke Madinah. Kata suaminya, ya Allah neng gak punya perasaan, disiksa. Baru selesai dari Mekah udah diajak ke Madinah. Tahu gitu mah mending tadi nginep di Mekah. Hajar lagi bu, istri, the power of mak-mak. 5 menit mau subuh, nyolek lagi. Suami colek lagi. Balik ke mana deh, aduh neng. Mau kemana lagi? Ziarah lagi. Suaminya sambil lemes-lemes dulu. Nggak bisa. Kenapa? Pesawat rusak. Balik copot. Bensin habis. Nggak bisa take off. Nyerah neng. Ampun. Nggak usah ke Mekah ke Madinah. Sudah di marga laksana saja. Terus bu, ini paham. Ini paham nih. Aduh, enak jadi perempuan ya. Tidur ronde. Pantes saya lihat ini suami-suami benar-benar wajah tersiksa semua. Bapak-bapak, saya mau tanya bapak-bapak gimana pesawat sehat pak? Rusak. Jangan bawa kartu ada bu. Nah, kan ngaji, kalau ngaji enak ya bu ya. Jadi ada ilmunya. Nah nanti malam Jumat ibu nggak usah pusing-pusing nyari kode. Pas ibu ke rumah malam Jumat mau ibadah sama suami bilangnya apa? Nah, balik ke Mekah. Ya Allah, ini kayak pulang dari sini langsung ke Mekah ini bu. Cuman jangan ibu mentang-mentang pahalanya ke Mekah dan Madinah, habis ibadah sama suami, habis subuh update status di Facebook. Hai guys, alhamdulillah semalam umroh. Ya itu mah beda, ini pahalanya seperti ke Mekah dan Madinah. Jelas bu? Paham? Suami menghormati istri, menghormati suami, suami memuliakan istri. Oke, nih kita ngaji lebih dalam lagi. Oke, dapat ilmunya kan? Perempuan, bapak ibu yang berbahagia pak, saking Allah muliakannya, perempuan itu surga di bawah telapak kaki ibu. Bu, mana Bang Ardi? Awas kena handphone. Siap. Sampai di mana tadi bu? Sampai Mekah. Masih ingat aja Mekah ini. Gini, saya bingung membahasakan. Ini bahasa
ibadah malam Jumat. Sampai di sini paham kan ya? Sudah paham ya? Ketika ibadah malam Jumat, seorang istri masih bisa mendapatkan pahala tambahan. Pahala, udah pahalanya seperti ziarah ke Mekah dan Madinah, bisa dapat lagi tambahan masuk surga tanpa dihisab. Masya Allah, udah ke Mekah Madinah masuk surga tanpa dihisab, tapi ada amalannya. Ini saya cari bahasa yang indah nih Pak, karena ini bahasa kitab, ilmu itu harus disampaikan. Kalau bapak ibu gini, lagi ibadah malam Jumat, kan ada saat si istri merasa apa ya, ada saat dimana titik dimana istri merasa apa ya, pusing, saya bingung nih. Kan ibadah nih suami istri, kan ada tuh istri merasa ngeplay. Hah? Apa bu? Pesawau. Nenek paham ya? Ini ngerti gak sih maksud saya bu? Ngerti ya? Ibadah, suami istri lagi ibadah, kan ada saat di istri merasa apa tuh? Ngeplay, puas, ngerti ya? Kata kitab ini kalau mau dapat tambahan tanpa dihisab masuk surga, ketika istri ibadah sama suami dan dia merasa saat merasa itu disunahkan untuk takbir. Takbir, Allahu Akbar. Tapi tolong atur volume. Jangan mentang-mentang ini sunnah, takbirnya semaunya Allahu Akbar. Dan tetangga sebelah bangun, aduh, wah what happened here, ada kebakaran kayaknya. Ini paham gak sih maksud saya? Ini ilmu ya, ilmu. Jadi saat ibu dari titik itu, ibu masih bisa dapat pahala sunnah. Dengan apa tadi? Takbir, apa ucapannya? Allahu Akbar. Nah, mulai berisik nih, berisik nih. Belum pernah kan? Praktekan. Teman saya ada nanya, Pak Ustadz, saya kan ngaji sama Pak Ustadz ya, tapi kenapa kok istri saya takbirnya beda Pak Ustadz? Maksudnya pas malam Jumat lagi sama saya takbirnya gini Pak Ustadz, Allahu Akbar Allah. Oh itu mau lebaran berarti. Apa tuh artinya tuh? Oh gitu. Ini kan segala berelek katanya bu. Ini paham kan ya? Paham ya? Ini ilmu. Jadi ibu ada kode baru lagi sama suami. Ayah, Allahu Akbar. Itu jadi kode baru. Bisa. Itulah enaknya perempuan kalau ngaji. Jadi ada ilmu banyak bu, hal lain, dandan kepada suami. Boleh nggak sih istri seksi depan suami? Halal nggak? Lebih baik istri yang seksi apa tetangga yang seksi? Istri, halal. Kalau tetangga kan belum tentu. Betul nggak bu? Ibu harus tahu diri, harus pandai merawat diri. Kenapa suami nongkrong di kafe betah? Karena yang melayaninya wangi, bajunya juga bagus-bagus. Ditanya nggak cuma satu pertanyaan, Bapak duduk mau sebelah mana? Bapak mau lesehan apa mau duduk biasa? Oh duduk yang biasa. Bangkunya mau dari rotan apa dari bambu Pak Ustadz? Sampai bangku ditanya, Bapak mau nasi goreng apa nasi biasa? Nasi goreng. Gorengnya matang apa setengah matang? Ditanya, pakai telur nggak? Pakai. Telurnya di mata sapi apa di dada? Enak bu, puas suami, makanya betah di kafe. Betul nggak? Ini bagaimana mau betah di rumah? Ya Allah, suami pulang ibu pakai seragam di rumah apa? Udah daftar udah 3 tahun nggak ganti-ganti. Pakai gantung, baru beli banyak kembangnya 3 tahun, kembangnya pada copot.
Dari mulai ibu dari kurus sampai gemoy masih dipakai, enak Pak Ustadz, dasar andalan begitu, betul nggak Bu? Adem, tapi kan ibu udah gemoy, ya Allah tengahnya pada sobek, udah kancingnya copot disabung sama peniti, suami mau romantis dipeluk dari belakang, suaminya ketusuk. Pakai parfum atuh Bu, modal beli di pasar. Gimana suami mau betah asal dicium dari belakang bau balpirik merah, ke bawah sedikit minyak angin cap kampak balsam gosok. Nah ilaha illallah, betul nggak Pak? Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah itu luas, bukan hanya sholat. Ibadahnya istri itu idkhalus surur, menyenangkan suami. Menyenangkan siapa Bu? Suami siapa? Nah, suami sendiri lah, jangan suami orang. Yang punya suami bersyukur, alhamdulillah ya. Muliakan suami. Makanya dandan kalau di rumah buat suami halalan thayyibah. Sudah halal, baik, dapat pahala. Betul nggak Bu? Mohon maaf Bu, sekarang suami kan banyak scroll TikTok. Di TikTok yang dilihat cantik-cantik, betul nggak? Habis lihat TikTok seger, lihat ibu lemas lagi. Suami itu Bu, kalau lagi ibu mau dandan keluar rumah, jangan ibu langsung minta dinilai di situ. Suami mah nggak fokus kalau lagi megang handphone. Laki-laki itu kalau sudah fokus sama satu benda sudah fokus dia. Ibu mau ngaji minta dinilai, udah dandan bagus, masya Allah, bedaknya tipis, merek pipa nomor 5 yang buat jenazah, blush on yang kanan merah yang kiri biru, lipstiknya merah jingga campur abu-abu. Itu selesai pakai lipstik ada bunyinya, minta dinilai sama suami. Suami mah nggak ngeh lagi megang handphone. Caranya bagaimana? Ibu cium tangan, keluar rumah, cari matahari yang paling terang, ibu selfie, cetrek, kirim ke WhatsApp suami. Ayah, ini foto aku ya. Pasti saya jamin foto ibu di zoom sama suami. Masya Allah istriku, barongsai. Ya bagaimana lah caranya lah Bu ya, atur aja sendiri ya. Kan kalau istri wangi juga enak gitu ya Bu, pahala nggak? Oke, yang berikut Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah, istri yang pandai itu yang selalu berusaha untuk menjaga harta suami, termasuk dalam urusan sedekah. Nah, di jelang siang ini kita akan diajak untuk sama-sama peduli terhadap saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu bersyukur kita hidup di Indonesia, di Tasikmalaya ini ya. Ibu bisa sehat, ngaji, sholat berjamaah. Di Palestina sana Bu, setiap ada yang ngaji itu merasa terintimidasi, tiba-tiba rudal, peluru nyasar. Ya Allah. Nah, ini kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin membantu saudara kita di Palestina, apalagi ini jelang waktu zuhur, waktu yang penuh dengan berkah. Zuhur menunjukkan di sini jam 11.39 ya. Oke. Aduh, saya pikir tadi jam 12. Masih aman ya Ustaz ya? Masih aman. Nanti pas azan kita dengar sebentar, habis azan kita lanjut lagi Ibu, aman ya? Kita waktu tambahan 10 sampai 15 menit. Baik, langsung saja. Di waktu jam 11.30 masih ada sekitar 20 menit lagi ya, ada 20 menit lagi. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz, langsung saja kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para jamaah Bapak Ibu seperti apa cara jika Bapak Ibu ingin menitipkan sebagian rezekinya untuk saudara kita yang ada di Gaza, Palestina sana. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah, alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari guru kami Ustaz Zaki Berselsi. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bisa menambah kualitas serta kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup doa dari guru kami Ustaz Zaki
kami berjalan selama 2 hari dan ini merupakan hari kedua di kota Tasikmalaya. Insya Allah nanti ada 2 titik lagi di kota Tasik dan kemudian guru kami akan kembali ke Jakarta. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti yang tadi di awal kami jelaskan bahwa Safari Dakwah ini membawa beberapa program yang kami saat ini sedang ikhtiarkan, yaitu membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di televisi, media sosial, Instagram, TikTok, Facebook maupun beberapa informasi lainnya, bahwa sampai saat ini saudara kita yang ada di Palestina masih sangat membutuhkan bantuan dari kita. Banyak dari saudara kita yang syahid di sana, yang meninggal di sana bukan karena sakit, bukan karena apa, tapi karena membela tanah suci Palestina. Mereka sampai saat ini berjuang dari kejahatan Zionis Israel. Informasi yang kami dapatkan sampai saat ini lebih dari 169.000 manusia yang luka-luka, lebih dari 67.000 yang syahid, lebih dari 190.000 yang hancur bangunan karena kejahatan Zionis Israel, dan lebih dari 1,9 juta warga Palestina yang saat ini mengungsi di beberapa negara bagian sekitar Palestina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sungguh sangat miris, menjadi tamparan bagi kita semua tentunya melihat saudara kita yang sampai saat ini untuk makan pun mereka sangat sulit. Tidak ada stok makanan yang seperti kita rasakan di Indonesia. Tidak ada jaminan keamanan untuk mereka. Banyak dari anak-anak Palestina yang yatim piatu, orang tuanya yang masih terkubur di dalam tanah oleh hancurnya gedung-gedung yang hancur oleh bom dan rudal di sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah 2 hari setelah Indonesia merdeka yang ke-80, tanggal 19 Agustus 2025, kami Darul Quran mengirimkan delegasinya 5 orang tim program dari pusat untuk menuju ke Palestina, membawa donasi yang sudah terkumpul dan kami salurkan langsung kepada warga-warga yang ada di Palestina. Kami sangat terbantu dari Bapak Ibu semua yang ingin ikut serta dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Sungguh kondisi yang sangat luar biasa di sana. Bahkan di sini yang saat ini sedang musim hujan, banyak bencana alam, di sana pun sama. Di tenda-tenda kamp pengungsian mereka mengalami bencana banjir, tidak adanya pasokan makanan, air bersih dan lain sebagainya. Untuk itu pada siang hari ini kami Darul Quran Jawa Barat bersama guru kami Ustaz Zaki Mirza mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa ikut serta dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana caranya? Yaitu dengan program komitmen sedekah terbaik. Apa itu program komitmen sedekah terbaik? Bapak Ibu cukup acungkan tangan, yakinkan dalam hati untuk ikut serta dalam program ini, niatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan tentunya ini tidak dijadikan beban hutang dan bisa diatasnamakan untuk orang tua kita, keluarga kita, maupun untuk orang-orang yang kita sayangi. Dan tentunya di program komitmen sedekah terbaik ini, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta dalam program tersebut bisa acungkan tangan. Dengan program ini kita memberikan satu periodenya 1 tahun, setiap bulan bisa kita sedekahkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kami buka program komitmen sedekah terbaik di tahap yang pertama bagi Bapak Ibu dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Ada? Silakan boleh angkat tangannya, maju ke depan. Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun, kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dan sebagai ucapan terima kasih nanti akan ada hadiah dari guru kami Ustaz Zaki Mirza. Ada? Silakan boleh angkat tangannya, maju ke depan. Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada? Silakan, silakan, boleh angkat tangannya.
uangnya tidak harus hari ini, pembayarannya bisa cash, bisa transfer, dan kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada? Silakan angkat tangannya. Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun, kita membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita memberikan sebagian harta kita untuk membantu mereka, dan insya Allah dari apa yang kita berikan kepada mereka, insya Allah Allah yang akan membalasnya, dan tentunya bisa menjadi wasilah Allah kabulkan doa dan hajat-hajat kita. Ada? Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama setahun. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silakan Bapak bisa maju ke depan. Ada lagi dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan sekali lagi, ini merupakan kesempatan kita dalam memberikan bantuan untuk orang-orang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada Rp200.000 per bulan. Silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi kira-kira? Silakan. Dengan nominal Rp200.000. Sallu ala Nabi Muhammad. Silakan. Ada lagi? Dengan nominal Rp200.000, insya Allah kita niatkan dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan tentunya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 261, di mana Allah menjelaskan bahwa ketika kita, perumpamaan bagi orang-orang yang mensedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, itu seperti satu benih yang ditanam dan menghasilkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai tersebut ada 100 benih yang insya Allah akan menjadi lipat ganda dari apa yang Allah kehendaki untuk siapa, karena Allah maha luas dan maha mengetahui. Ada lagi kira-kira dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun? Ada? Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, bisa diatasnamakan untuk orang-orang yang kita cintai. Ada lagi? Silakan. Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi? Silakan. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan ini tidak dijadikan beban hutang, sesuai dengan kemampuan kita. Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun, kita bisa membantu memberikan fasilitas berupa makan, air bersih, obat-obatan, dan beberapa kebutuhan lainnya. Ada lagi kira-kira? Dengan nominal Rp200.000 per bulan selama 1 tahun. Ada? Silakan. Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Baik, kami membuka kesempatan yang kedua. Azan dulu ya. Baik, mohon izin untuk melanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke tahap yang kedua. Bagi Bapak Ibu yang ingin peserta dalam program komitmen sedekah terbaiknya dengan membantu mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu saudara kita di Palestina. Untuk di tahap yang kedua, kami membuka dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun. Kira-kira ada? Dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun, kita bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada? Dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun, kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita memberikan fasilitas seperti makan, minum, air bersih, dan obat-obatan. Ada? Dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Dan tentunya ini merupakan kesempatan kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina, memberikan sebagian harta kita sebagai tanda bahwa kita mendukung mereka untuk mencapai kemerdekaan negara Palestina yang sampai saat ini sedang diperjuangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada? Dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun. Ada kira-kira? Silakan, boleh angkat tangannya, maju ke depan. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada? Boleh angkat tangannya, nanti insya Allah akan diberikan hadiah oleh guru kami Ustaz Zaki Mirza, dan
dan tentunya sebagai apresiasi dan tanda bahwa kita ikut dalam perjuangan Palestina. Ada kira-kira dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun, uangnya tidak harus hari ini, dan kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada dengan nominal Rp100.000. Silakan, boleh angkat tangannya maju ke depan, dan insya Allah nanti akan dicatatkan oleh tim dari Darul Quran Jawa Barat. Silakan, ada dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, bisa dicicil, dan tentunya niat kita dalam berdonasi membantu saudara kita yang ada di Palestina, insya Allah Allah yang akan memberikan kemudahan, Allah yang akan memberikan niat kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada dengan nominal Rp100.000, bisa cash, bisa transfer, dan bisa request untuk kapan dimulainya. Ada dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, kita yakinkan hati kita yakinkan diri kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Allah yang akan memberikan ganjarannya, Allah yang akan memberikan kemudahan kita dalam menunaikan apa yang menjadi hajat kita, dan tentunya kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada dengan nominal Rp100.000, insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustadz Zaki Mirza sebagai tanda bahwa kita ikut dalam perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, kita niatkan agar dengan donasi ini menjadi penarik kita bahwa kita bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina, menjadi kebiasaan yang baik. Insya Allah mudah-mudahan dari sedekah ini bisa menjadi pahala untuk kita, yang mana pahala ini akan menjadi pahala jariah. Ada dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Insya Allah Allah yang akan memberikan kemudahan, Allah yang akan memberikan kelancaran dalam menunaikan apa yang menjadi niat kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada dengan nominal Rp100.000, silakan, boleh angkat tangannya maju ke depan. Insya Allah akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustadz Zaki Mirza. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada lagi, silakan dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada kira-kira? Silakan, boleh angkat tangannya. Insya Allah nanti akan dibantu oleh tim dari Darul Quran Jawa Barat. Ada lagi? Boleh? Dengan nominal Rp100.000 kita membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Silakan, ada lagi? Boleh angkat tangannya, bisa maju ke depan. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustadz Zaki Mirza. Ada? Silakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan, ada lagi? Boleh angkat tangannya. Silakan. Oh ya, silakan Bapak. Ada lagi? Dengan nominal Rp100.000 kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina, dan insya Allah dari niat kita ini Allah yang akan memberikan kemudahan dalam kita menyalurkan bantuan untuk saudara kita yang ada di Palestina. Ada lagi? Dengan nominal Rp100.000, uangnya tidak harus hari ini, silakan, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Silakan, masih ada lagi. Dan sebagai info, insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung, dan bagi Bapak Ibu yang ingin serta dalam komitmen sedekah terbaiknya, silahkan diniatkan dalam hati, yakinkan dalam diri bahwa sedekah ini merupakan kesempatan kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada lagi? Silakan, boleh angkat tangannya. Kita niatkan untuk membantu saudara kita dengan nominal Rp100.000 per bulan. Dan insya Allah dari niat ini kita akan mendapatkan pahala dari setiap bacaan dan doa saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ada lagi? Silakan. Dengan nominal Rp100.000, boleh angkat tangannya, maju ke depan. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustadz Zaki Mirza. Ada lagi? Boleh? Dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, silakan yang ingin serta dalam komitmen sedekah terbaiknya dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun. Ada? Silakan, boleh angkat tangannya, maju ke depan. Insya Allah nanti akan diberikan hadiah langsung. Dan tentunya ini bisa diniatkan. Shallu ala Nabi Muhammad.
diatasnamakan untuk orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita, dengan harapan menjadi kesempatan berkah pahala untuk kita dan tentunya untuk menolong kita di dunia dan akhirat. Ada lagi dengan nominal Rp100.000 per bulan selama 1 tahun atau 12 kali. Ada kira-kira? Silakan boleh angkat tangannya, maju ke depan. Silakan yakinkan dalam hati bahwa insya Allah sedekah ini merupakan kesempatan untuk kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada? Baik. Kalau tidak ada, kamu membuka kesempatan yang ketiga sekaligus kesempatan yang terakhir, karena insya Allah nanti akan dipimpin doa oleh guru kami, dan insya Allah guru kami sholatnya sudah dijamak Ustaz ya. Nah, makanya nanti insya Allah dari sini beliau langsung menuju ke lokasi selanjutnya. Di kesempatan yang ketiga kami membuka dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada? Silakan ibu-ibu dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun. Kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita niatkan shollu ala Nabi Muhammad untuk anak kita, orang tua kita, keluarga kita, maupun untuk orang-orang yang kita sayangi. Silakan ada dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun. Shollu ala Nabi Muhammad. Ada lagi silakan dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun. Kita mendapatkan kesempatan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Insya Allah dari sedekah ini akan menjadi doa dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dan untuk infonya silakan Bapak Ibu bisa cek penyaluran atau dokumentasi kami ke Palestina di Instagram @daku_Jawa Barat. Silakan. Ada lagi dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun, bisa cash, bisa transfer, dan tentunya ini merupakan kesempatan kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada lagi dengan nominal Rp50.000. Shollu ala Nabi Muhammad. Silakan ibu, boleh angkat tangannya, bapak boleh maju ke depan. Insya Allah nanti akan dibantu oleh tim dari Darul Quran Jawa Barat. Silakan. Shollu ala Nabi Muhammad. Ada lagi dengan nominal Rp50.000 per bulan selama 1 tahun. Kita bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita memberikan sebagian harta kita untuk kebutuhan mereka seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan tentunya peralatan-peralatan lain seperti selimut, kemudian pakaian dan lain sebagainya. Ada lagi dengan nominal Rp50.000 per bulan. Shollu ala Nabi Muhammad. Ada lagi? Silakan ibu boleh angkat tangannya maju ke depan sebelum ditutup doa oleh guru kami Ustaz Zaki Mirza. Ada lagi? Silakan ibu maju ke depan, boleh. Dengan nominal Rp50.000. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Ada lagi? Dengan nominal Rp50.000 per bulan, diatasnamakan untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, atau untuk orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kita cintai. Silakan. Ada? Dengan nominal Rp50.000 per bulan. Ada lagi? Boleh angkat tangannya, maju ke depan sebelum kita tutup doa dari guru kami Ustaz Zaki Mirza. Ada lagi ibu-ibu kira-kira? Dengan nominal Rp50.000. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki kepada kita. Silakan. Ada? Dengan nominal Rp50.000. Shollu ala Nabi Muhammad. Ada lagi dengan nominal Rp50.000. Ini merupakan kesempatan kita untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada? Shollu ala Nabi Muhammad. Silakan boleh maju ke depan, naik ke atas. Insyaallah nanti akan diberikan hadiah langsung oleh guru kami Ustaz Zaki Mirza. Silakan. Ada lagi? Bismillah, kita niatkan untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Kita niatkan untuk memberikan sebagian harta kita, memenuhi kebutuhan mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sampai saat ini mereka masih membutuhkan bantuan dari kita. Dengan Rp50.000 ini insya Allah menjadi niat kita, langkah awal kita dalam membantu saudara kita yang ada di Palestina. Ada? Silakan dengan nominal Rp50.000. Uangnya tidak harus hari ini, bisa besok, lusa, minggu depan, atau ketika Allah memberikan rezeki
angkat tangan, bisa cash, bisa transfer, dan bisa diatasnamakan untuk orang-orang yang saya sayangi. Silakan, boleh. Ada lagi? Dengan nominal Rp50.000. Silakan. Baik, kalau sudah ada, bagi Bapak Ibu semua yang ingin ikut serta dalam komitmen sedekah terbaiknya di luar nominal tersebut, nanti bisa langsung ke panitia Darul Quran Jawa Barat. Dan saat lagi kita akan mendengarkan dan aminkan doa yang akan dipimpin oleh guru kami, Ustaz Zaki Wilson. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, Bu, masih semangat? Tadi kan kita dengar paling sedikit nilai sedekah buat Palestina 50.000 ya per bulan. Saya Pak Ustadz cuma ada uang nggak banyak, tapi tetap mau bantu anak Palestina. Apa masih ada kesempatan? Ada. Ibu yang punya uang hanya 20.000, sabar, 20.000 bisa bantu anak Palestina dengan program yang namanya 20.000 untuk Gaza. Programnya kami kerjasama dengan ini, ada air namanya Izaura. Apa Bu? Warnanya ungu, pH-nya 8,5. Jadi air ini bisa melunturkan sisa-sisa makanan yang menjadi sampah yang ada di usus dan lambung. Saya sudah 2 tahun minum ini. Ini air pH tinggi. Ini air yang bikinnya air Ustadz Arifin Ilham, namanya Azikro. Ustadz Arifin meninggal, beliau diminta sama Ustadz Yusuf Mansur untuk bikin air namanya Miracle. Selesai, beliau fokus dengan air nama Izaura, ketemu dengan saya diajak ke pabriknya. Di pabriknya alhamdulillah air ini sudah dibacakan Al-Quran 30 juz, ketika dikemas air masuk ke botol. 30 juz dibacakan. Ustadz, maksudnya apa? Ini air Bu bisa buat face mist. Tahu face mist? Wajah supaya seger. Ibu bisa semprot ke wajah Ibu sendiri supaya dijauhkan dari kuman-kuman jahat. Ini air bisa Ibu semprot ke wajah suami Ibu, semprot yang banyak supaya dijauhkan suami dari pelakor-pelakor jahat. Ustadz bisa aja. Baik, maksudnya gimana? Ibu nanti yang mau bantu Palestina 20.000, kan tadi terakhir 50. Saya nggak ada Pak Ustadz. Yang bantu 20, kami akan berikan hadiah 1 botol air. Ibu sedekah 20, masukkan ke dus, Ibu ambil botolnya 1 sebagai hadiah dari kami. Kelipatan 20, berarti kalau Ibu sedekah 40.000, hadiahnya berapa botol? 2. Pak Ustadz, saya sedekah 50, 2 botol aja saya ambil, 10-nya saya sedekahin, saya lebihin, boleh. Saya ambil 1 botol, saya sedekah 25, 5.000-nya buat hadiah, boleh. Silahkan Ibu ya. Berapa Bu sedekahnya? 20.000, Ibu dapat ini botol Izaura 1 minum, atau 1 botol minum Izaura. Dan nanti yang dapat hadiah botol saya doain di akhir. Kan saya mau doa nih, nanti baca Fatihah, sholawat dan zikir. Ibu yang dapat hadiah Izaura buka tutup botolnya, saya doain bawa pulang ke rumah, kasih minum kalau lagi ada yang sakit. Fatihah, sholawat, zikir. Yang asam urat, yang kolesterol, ya, yang stroke di rumah, bagian dari ikhtiar. Ibu buka tutup botolnya, nanti saya bantu doain. Baik, ada nggak ibu-ibu yang mau sedekah 20.000 untuk Gaza? Nanti ambil hadiahnya 1 botol. Ada? Kalau ada nggak Bu? Sebelah kanan saya ada. Nilainya hanya 20.000. Nah, di sebelah kiri sudah banyak yang ini, jarang-jarang saya langsung yang bacain doa Bu ya. Baik, ambil saja Ibu, nilainya 20.000. Nanti buka tutup botolnya, nilai sedekahnya untuk Palestina 20.000. Baik, yuk sambil kita zikir, yang sudah ada botolnya boleh dibuka tutup botolnya sambil kita zikir sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha
Yang sudah ada botolnya, Izaura dibuka tutup botolnya. Nanti niatkan airnya diminumkan buat siapa yang sakit, sebut bin kalau laki-laki, binti kalau perempuan. Anak ibu sakit nih, laki fulan bin fulan, perempuan fulanah binti fulan, sebut namanya ya. Baik, sudah siap? Buka tutup botolnya. Kita doa sama-sama. Saya buka tutup botolnya. Sebutkan niatnya dalam hati masing-masing. Siapkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita baca zikir singkat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita aminkan doa. Allahumma bisiril Fatihah. Ya Allah, dengan rahasia di balik surat Al-Fatihah, dengan karomah, dengan keberkahan, dengan syafaat, dengan kesembuhan surat Al-Fatihah, ya Allah, jadikan air yang ada di hadapan kami sebagai wasilah untuk disembuhkan segala penyakit kami. Allah yang maha menyembuhkan segala penyakit orang-orang tercinta kami. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, disunnahkan minumnya 3 kali tegukan. Yang mau langsung minum, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Izin kami langsung berangkat karena saya ada janji Bu siang ini dengan Syekh Anas Al-Misri. Kebetulan beliau sahabat saya, asalnya dari Gaza. Sekeluarga dari Gaza kabur ke Indonesia karena keluarganya sudah tidak ada, sekarang tinggal di Depok. Sekeluarga sekarang sedang bersafari dakwah juga. Beliau dengan istrinya Ustazah Rahma satu penginapan tadi. Saya siang ini janjian, sepertinya beliau sudah di jalan. Dan izin Bapak supaya tidak ada fitnah, kebetulan saya musafir, safar, jadi sholat saya jamak qashar takhir, nanti saya di asar karena mengejar waktu untuk ketemu dengan Syekh Anas Al-Misri. Baik, itu saja, mohon maaf lahir batin. Izin kami langsung berangkat, kami langsung menuju ke tempat berikutnya. Siang ini ada janji, nanti malam ada acara, kami langsung berangkat ke Bandung. Mohon maaf lahir batin, langsung pamit, langsung izin. Salam untuk keluarga semua, kami tidak bisa lama. Nah, ini sudah siap kendaraannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.